Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, marilah kita perhatikan adab-adab dalam bermajlis. Mohon HP di silent mode, tidak mengobrol pada saat kajian berlangsung, dan tidak makan dan minum di dalam masjid. Insya Allah Ustaz akan melanjutkan kitab At-Tadhkirah. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku saya yang kemarin saya anggap sudah selesai karena ada beberapa kali kita bahas. Selanjutnya mengenai sifat malaikat mungkar nakir dan sifat pertanyaan keduanya. Ada di halaman 260 di buku saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis riwayat At-Tirmidzi disebut di atas telah diterangkan bahwa kedua malaikat itu berwarna hitam biru, dan dinyatakan pula bahwa yang satu disebut mungkar dan yang lain disebut nakir. Kalau ibu mau baca nanti bisa dalam tafsir Ibnu Katsir di pembahasan tentang surah Al-Mulk. Itu di permulaan tafsir itu Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam At-Tirmidzi
Walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Bahwa sebelum kalian, kata Nabi, ada seseorang yang meninggal dunia dan didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Nabi nyebut namanya Mungkar dan Nakir. Terus Mungkar dan Nakir itu dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya. Kata dia gitu. Kata Mungkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Nah, adu kekuatan. Ya, karena yang bicara firman Allah, kata Mungkar Nakir, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat. Meskipun sampean mawon lah. Mundur itu Mungkar Nakir. Sehingga orang ini bebas fitnah kubur. Hadis ini kalau kata Imam At-Tirmidzi hasan hadisnya. Walaupun menurut Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Itu biasa, makanya saya sering bilang ke ibu-ibu, kalau ibu membaca hadis dhaif jangan buru-buru dibuang. Karena siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi hasan atau sahih menurut siapa. Pun pada hadis riwayat menurut riwayat Ma'mar dari Amr ibn Dinar, dari Sa'ad ibn Ibrahim, dari Atha ibn Yasar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, bagaimana kamu wahai Umar apabila didatangi Mungkar dan Nakir, yakni apabila kamu mati dan dibawa pergi oleh kaummu. Mereka mengukur tanah 3 hasta sejengkal kali sehasta sejengkal. Kalau di kita umumnya 1 kali 2 ya, 1 meter kali 2 meter. Kalau mayitnya panjang, tapi kalau mayitnya pendek yang nggak sampai segitu. Biasanya jenazah itu diukur ditambah sejengkal-sejengkal biasanya. Jadi ada jenazah diukur dilebihkan sejengkal gini. Biasanya lebarnya apa? Dan orang mati itu kecenderungannya memanjang. Jadi kalau ibu panjang hidup misalnya 155, ketika meninggal bisa lebih panjang. Karena proses sakaratul maut itu rupanya diodotnya ruh itu, diodotnya itu apa? Ditariknya ruh itu menjadikan fisik itu ikut terodot itu, apa tertarik ya, tertarik juga, ikut ngodot juga itu. Mau ngodot itu menarik, memanjang itu. Makanya jangan heran ada anak kecil kok kuburannya panjang, karena memang memanjang kalau mati itu. Ruas-ruasnya itu kayak ketarik gitu loh. Itu makanya biasanya orang itu rata-rata di Indonesia itu kalau orang dewasa ya 1 kali 2 biasanya, 2 meter biasanya. Karena dia pasti memanjang, dari panjang jenazah itu ditambah lagi sejengkal lagi biasanya. Nah kalau untuk orang Arab ini lebih tinggi lagi, itu seperti itu. Ini menggambarkan sempitnya liang kubur maksudnya. Kemudian mereka memandikan kamu, mengkafani kamu, dan membalurmu dengan wewangian. Biasanya kapur barus, kadang menggunakan daun bidara. Kemudian mereka membawamu, lalu meletakkannya di dalam kubur. Mereka menimbun tanah padamu. Apabila mereka telah meninggalkan kamu, maka datanglah kepadamu 2 malaikat penguji kubur dalam kubur, yaitu Mungkar dan Nakir. Suaranya bagaikan guntur menggelegar, dan matanya bagaikan kilat menyambar, dan rambutnya panjang menyapu tanah. Mereka membawa penggada besi. Andaikan seluruh penduduk bumi bergabung untuk mengangkatnya, niscaya mereka takkan mampu. Maka Sayyidina Umar bertanya, wahai Rasulullah, jika harus berpisah, memang kita akan berpisah. Wahai mati semati.
Tapi apakah kita dibangkitkan dalam keadaan seperti kita sekarang ini? Kalau di buku aslinya yang saya baca itu, redaksinya itu, apakah hati saya saat ini sama dengan hati saya saat nanti di kuburan itu? Apakah hati saya saat ini itu sama dengan hati saya nanti setelah saya mati itu? Begitu redaksi yang saya pernah baca di buku aslinya. Ya Rasulullah, ya kata Rasulullah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu saya merasa cukup denganmu terhadap keduanya. Kalau redaksi lengkapnya itu versi Al-Baihaqi ya. Karena ini ada beberapa riwayat. Beliau mengatakan, cukuplah engkau dalam menghadapi keduanya ya Rasulullah. Saya tidak takut insyaallah. Itu perkataan Sayyidina Umar. Baik. Saya mau sampaikan dulu gini Bu ya. Riwayat ini baik yang di buku aslinya maupun yang di terjemahannya ini, kalau yang buku aslinya lebih lengkap riwayatnya, ini hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu kalau Ibu pernah belajar ilmu hadis, itu masuk dalam kategori hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Saya izin minum dulu Bu nggih. Ini tangan kanan ya, takutnya dikira tangan kiri. Kan menghadap ke sini kameranya. Ini tangan kanan loh ya. Nanti viral Ustadz minum pakai tangan kiri. Alhamdulillah. Bun. Jadi saya ulang Bu ya. Hadis mursal itu kalau Ibu baca dalam ilmu hadis, itu masuk dalam kategori hadis dhaif. Apa hadis mursal itu? Hadis yang dari tabi'in langsung qala Rasulullah, enggak lewat sahabat. Nah, melompati satu generasi dari tabi'in langsung ke sahabat, itu namanya mursal namanya. Atau di dalam sanadnya itu gugur dua rawi, itu juga mursal. Nah, apakah hadis mursal ini dhaif secara otomatis? Saya ulang ya, secara prinsip dia memang masuk dalam kategori hadis dhaif secara prinsip, teorinya ya. Tapi rupanya dalam prakteknya tidak semua hadis mursal itu otomatis dhaif. Ada beberapa hadis mursal yang dijamin sahih bahkan oleh Imam Bukhari. Saya ulang, ada beberapa hadis yang mursal yang dijamin sahih bahkan oleh Imam Bukhari. Contoh misalnya hadis mursal dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Itu kalau beliau tabi'in, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu an, itu kalau beliau dawuh qala Rasulullah, itu yang jamin sahih hadisnya itu Imam Bukhari. Kenapa? Karena kalau beliau bilang qala Rasulullah, walaupun beliau seorang tabi'in, itu besar kemungkinan beliau mendengar hadis itu dari gurunya yang notabene juga mertuanya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk yang dijamin sahih oleh Imam Bukhari juga hadisnya adalah hadisnya Ibnu Abbas. Loh Ustaz, Ibnu Abbas kan sahabat. Iya, tapi sahabat kecil. Ada beberapa kejadian yang Ibnu Abbas tidak mengalami tapi menceritakan langsung. Seperti Fathu Mekah. Beberapa hadis tentang Fathu Mekah itu Ibnu Abbas yang cerita. Padahal beliau tidak mengalami langsung Fathu Mekah karena beliau masih kecil saat itu. Kenapa kok disahihkan oleh Imam Bukhari? Karena beliau besar kemungkinan mendengar cerita itu dari ayahnya sahabat Abbas radhiyallahu anhu. Nah, hadis mursal itu artinya terlepas Bu ya. Mursal itu artinya terlepas Bu, artinya bahasa Arab. Katanya mursal itu terlepas. Karena ada yang lepas tadi itu, ya sahabat atau dua rawi yang lepas tadi itu. Jadi bukan mursal ala Indonesia ya. Mursal kan kalau Indonesia kan bejat. Buatan ini mursal dalam arti bahasa Arab, terlepas. Nah, sebagaimana riwayat yang lemah yang lainnya, ini kaidah para ulama dan ini pendapat jumhur ya.
hadis yang dhaif itu selama rawinya nggak fasik ya, nggak dhaif banget lah kalau bahasa kita, itu oleh jumhur ulama masih dipakai selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak bertentangan dengan selama tidak masalah halal haram. Jadi selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak masalah halal dan haram. Makanya riwayat ini Bu tetap dipakai oleh Imam Al-Qurtubi dan dijelaskan oleh banyak para ulama karena rupanya riwayat ini walaupun lemah tapi masih bisa ditolerir untuk dipakai. Yang penting tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan tidak bertentangan dengan tidak masalah halal haram. Dan selama rawinya tidak fasik ya. Bukan fasik itu biasanya kalau untuk ya fasik itu seorang yang nggak bener lah kalau bahasa kita. Nah, namun terlepas dari ini Bu ya, terlepas dari apakah ini lemah atau tidak lemah, terlepas dari riwayat ini, tapi saya ingin sampaikan saripati dari apa yang dikandung dalam riwayat ini tentang betapa kondisi, dan ini dijelaskan para ulama, betapa kondisi hati kita saat itu, nanti saat di kuburan itu adalah sama dengan kondisi hati kita hari ini. Makanya ada sebagian ulama yang menasihatkan kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan kita nanti di akhirat, lihatlah ke dalam diri kita hari ini. Hati kita hari ini bagaimana? Kalau hari ini kita mudah bersabar, mudah bersyukur, mudah tenang gitu ya, bersyukurlah pada Allah. Begitulah kiranya gambaran keadaan kita nanti di akhirat. Makanya kalau hari ini Bu, kalau hari ini kita dikit-dikit alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, senang, wah senang gitu. Atau dikit-dikit assalamualaikum, 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 senang gitu itu. Maka kata para ulama, potensial itu akan keterusan sampai ke akhirat. Dan itu tidak ada di neraka itu Bu. Subhanallah itu nggak ada di neraka. Alhamdulillah itu nggak ada di neraka. Ucapan salam itu nggak ada di neraka. Adanya di mana? Di surga. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baca terjemahannya Bu. Surah ke-10 ayat 10. Siapa yang baca terjemahannya? Monggo kalau ada. Siapa yang ketemu? Ya monggo duduk di sana. Surat Yunus ayat 10. Nggih. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau wahai Rabb kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau di dunia kita kebiasaannya alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum, senang nyebar salam gitu ya. Maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan di akhirat nanti juga. Dan saya ulang, itu tidak ada di neraka. Adanya di mana Bu? Di surga. Lah ini berbeda dengan orang yang sering saya ceritakan ya, hari-hari ya ada, aduh kayak gitu. Ya ada, aduh. Kebiasaannya gitu, ngedumel gitu. Maka kalau itu yang menjadi kebiasaannya, maka nanti cermati dalam Al-Quran. Ahli neraka di neraka itu ucapannya biasanya ya laitana, ya laitani, ya wailana, ya wailani. Itu apa itu Bu? Aduh. Itu kebiasaannya ahli neraka itu. Dan itu nggak ada di surga itu. Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Nggak ada di surga itu. Adanya di mana Bu? Di neraka. Makanya kalau Ibu hari ini bercermin ya masing-masing kita, kira-kira kita ceritanya apa setiap hari?
Kan ada orang itu kalau cerita kemana-mana judulnya beda-beda, temanya sama. Derita tiada akhir. Judulnya beda-beda, temanya sama. Derita tiada akhir. Muandi dari ceritanya gak enak kabeh wis. Nah, makanya disana dirubah. Ya bahwa kata para ulama mengeluh itu boleh sebatas untuk menyadarkan bahwa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu tidak apa-apa. Ya namanya orang Bu pasti ada capek-capeknya. Pasti ada cowapeknya, bukan enggak cuma capek, tapi cowapek. Ya, sebatas mengeluh untuk menyadarkan bahwa kita ini hamba bagi Tuhan kita, hamba bagi Allah yang butuh pertolongan Allah, maka sampai situ tidak ada masalah. Ngoten nggih. Nah, itu yang pertama. Makanya hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati. Nah, gitu nggih. Nah, terus kemudian berikutnya yang terpenting dari riwayat tadi itu, Bu, ini terlepas lemah atau tidak lemahnya adalah bagaimana sekiranya kita dan ahli kubur kita itu ditolong oleh Allah sehingga kuburnya menjadi lapang. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita mendoakan ahli kubur agar yang bersangkutan dimudahkan dalam menjawab pertanyaan kubur. Saya pernah sampaikan sini hadisnya Bu ya, hadisnya Sahih Muslim, hadis nomor 121 itu. Ketika Amr ibn al-As radhiyallahu an menjelang wafat, beliau berpesan kepada keluarganya agar kalau saya mati dan dikubur jangan langsung ditinggal. Jadi jangan tinggal, temani saya sekiranya onta disembelih dan dibagikan lamanya itu. Nah, di situ kita mendoakan ahli kubur supaya dia diberi kekokohan di dalam menjawab pertanyaan kubur. Ya onta disembelih saya nggak tahu Bu. Cuman kalau sapi nggak jauh dari angka 1 jam lah. Sapi itu kalau yang profesional yang ngerjain sekali potong, sak ngulitinya, sak membagikannya itu 1 jam bisa selesai. Kalau yang profesional, saya tahunya di Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 itu kalau Idul Adha selalu menggunakan tenaga profesional. Kalau misalnya Idnya hari Jumat itu dikerjakan pagi, Jumatan sudah bersih itu. Sudah selesai karena menggunakan tenaga profesional. Jadi mereka bayar tenaga profesional. Pun bisa sangat cepat sekali. Ya 1 jaman lah kira-kira. Jangan langsung tinggal, temani untuk menguatkan yang bersangkutan. Berikut ada beberapa riwayat. Ini yang saya bilang Bu, walaupun hadisnya dhaif, kadang bisa sahih maknanya Bu. Tentang pentingnya mendoakan ahli kubur supaya dia dilapangkan kuburnya. Supaya yang bersangkutan diselamatkan dari azab kubur, supaya lancar menjawab pertanyaan kubur dan lulus sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin insyaallah. Ini ada beberapa riwayat yang saya bacakan Bu ya. Diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kanan nabiyyu," ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "idza faragha," apabila beliau telah selesai, "min dafnil mayyiti," dari mengubur mayit, "waqafa alaihi," beliau berdiri di atas kuburannya itu. Selesai. Ini sunnah Bu. Selesai memakamkan, berdiri di atas kuburnya. Ustaz, kita perempuan kan tidak ikut. Ya, ibu tidak usah ikut pas saat pemakaman, tapi begitu kaum lelaki pulang, ibu masuk tidak apa-apa. Jadi ibu masuknya setelah selesai pemakaman. Jadi pada saat pemakaman ibu nggak usah ikut dulu. Nanti begitu yang takziah pada pulang, ibu baru masuk. Walaupun larangannya dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Imam Nawawi, larangannya itu makruh bukan haram ya. Jadi kalau misalnya ibu tetap ngikut, itu makruh tidak haram. Sebenarnya itu ketentuannya satu dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan sebenarnya. Kadang perempuan itu kan tiba-tiba histeris itu loh Bu. Terus maput gitu, pingsan. Nah, kalau yang nangkep laki-laki yang mahramnya atau wanita-wanita perkasa tidak apa-apa. Tapi kalau yang ngangkat itu laki-laki fasik yang bukan mahram, ngerinya kan tangannya kemana-mana. Itu seperti itu.
Paham nggih? Ya, jadi itu agama itu mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan seperti namanya saddud dzari'ah namanya. Mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Saya ulang sunnah Bu ya, berdiri di atas kubur itu, begitu pentaziah pada pulang tinggal keluarga Ibu masuk berdiri di situ. Faqala, maka Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Mintakan ampun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu waj'al jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Enggak hafal Ustaz? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Diulang-ulang enggak apa-apa. Diulang-ulang enggak apa-apa, silakan aja. Terus kemudian wasalu lahu bitasbit, dan mintakanlah kepada Allah untuknya kekokohan dalam menjawab pertanyaan kubur, enggak gemeter, enggak takut menghadapi mungkar dan nakir. Mohon kepada ya Allah, kokohkanlah dia, kuatkanlah dia, mampukanlah dia dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Pakai bahasa Indonesia boleh, enggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Arab boleh, Allah masabbithu. Ya Allah, kokohkanlah dia fi jawabi mungkar nakir, dalam menjawab pertanyaannya mungkar dan nakir. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Yang penting doakan. Fa innahul ana yus'al, kata Nabi. Maka karena saudaramu sekarang sedang ditanya. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud, hadis nomor 3221 dan Al-Hakim jilid 1 hadis nomor 370 ini. An-Nawawi rahimahullah berkata, sanadnya jayyid. Hadis ini sanadnya jayyid. Jayyid itu apa Bu? Jayyid itu Bu, di atas hasan, di bawah sahih. Di atas hasan, di bawah sahih. Ada yang mengatakan jayyid itu sama dengan hasan, ada yang mengatakan sama dengan sahih. Hadis hasan saja sudah bisa diamalkan, apalagi hadis jayyid. Sebagaimana hadis sahih bisa diamalkan. Pun lanjut nggih. An-Nawawi rahimahullah juga berkata, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Jadi kalau kan tadi ada Al-Hakim, ada Abu Dawud. Versi Al-Hakim jayyid, versi Abu Dawud hasan. Berarti hadis ini bisa jayyid, bisa hasan. Artinya bisa diamalkan Bu ya, bisa diamalkan. Kalau saya tidak salah, di At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ini disahihkan, di catatan kakinya disahihkan riwayatnya. Terus saya bacakan lagi tentang doa Nabi kita Muhammad SAW saat Abu Salamah wafat sebelum dimakamkan. Jadi sebelum jenazah diberangkatkan, itu kita juga sunnah mendoakan jenazah itu Bu, di samping mensolatkan ya. Jadi sebelum kenapa saya tulis ini? Karena pada saat itu ada istrinya Pak RW di Taman Permata Cikunir itu wafat. Sebelum berangkat disolatkan, minta didoakan. Jamaahnya itu, warganya itu ada yang nanya, ada dalilnya enggak sebelum berangkat ke masjid untuk sholatkan didoakan? Saya jawab ada. Ini dalilnya ini. Jadi kalau Ibu ada orang sebelum disolatkan didoakan, itu ada dalilnya. Ini diantara dalilnya. Kalau tadi kan sudah di kuburannya, ini yang sebelum disolatkan bahkan, atau sebelum dimakamkan. Jadi sebelum diberangkatkan itu saya doakan dulu, ini dalilnya. Karena ada yang nanya dalil, saya tulis ini dalilnya. Apa doa Nabi untuk, ini hadisnya riwayat Muslim, hadisnya Sahih Muslim ini. Hadisnya Sahih Muslim. Apa doa Nabi untuk Abu Salamah pada saat beliau sebelum dimakamkan? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah untuknya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya Abu Salamah di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan jadilah pengganti yang baik bagi keluarganya. Maksudnya mohon kepada Allah agar dengan wafatnya kepala keluarga ini, keluarganya Abu Salamah semoga tetap baik-baik saja gitu loh. Bukan kadang kalau ada suami meninggal kan pasti ada guncangan pasti itu ya.
entah ekonomi, entah sosial, apa rumah tangga itu. Nah, Nabi mendoakan semoga sepeninggal kepala rumah tangga ini, keluarga ini tetap baik-baik saja. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan jadilah pengganti yang baik bagi keluarganya yang ditinggalkan yang masih hidup maksudnya. Waghfir lana walahu, dan ampunilah untuk kami dan untuknya. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan cahayailah untuknya kuburnya. Jadi itu diantara doa Nabi sebelum Abu Salamah dimakamkan ketika masih ada di rumahnya. Nah, jadi kalau kita takziah, kita doakan untuknya apa tadi? Ampunan. Mohon kepada Allah semoga keluarga ini sepeninggal yang meninggal itu tetap baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, doakan agar kuburnya dilapangkan dan dicahayai. Nah, itu tanda kalau orang itu dikubur itu kalau nggak ada pertolongan Allah, sempit dan gelap, pengap, bahkan meremukkan si mayit. Naudzubillahi min syarri dzalik. Hadisnya riwayat Muslim. Terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendoakan dengan kalimat zikir di makam Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an. Ini penting untuk dibaca supaya kubur dilapangkan. Ini di kuburan bacanya Bu ya, yang berikut ini di kuburan. Ini penting untuk dibaca untuk membantu ahli kubur supaya kuburnya dilapangkan. Yang ini hadisnya riwayat Hammad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi ada beberapa rawi yang meriwayatkan hadis ini. Ketika pemakaman Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an, fadakhala, maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu, ke dalam kuburnya Sa'ad bin Mu'adz. Nabi ikut membantu masuk ke dalam kuburannya Sa'ad bin Mu'adz untuk meletakkan jenazah. Kan kalau ada orang meninggal biasanya ada 3 orang yang masuk, nggih. Ya, itu Nabi ikut masuk itu. Jarang-jarang itu terjadi. Faja'ala yukabbiru, maka Nabi bertakbir ketika menerima jenazah itu. Nabi bertakbir. Wa yuhallilu, dan Nabi bertahlil la ilaha illallah. Wa yusabbihu, dan Nabi bertasbih. Jadi selama di dalam kubur menerima jenazah Sa'ad bin Mu'adz itu, Nabi bertakbir, Nabi bertahlil, dan Nabi bertasbih. Takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah. Falamma kharaja, maka ketika beliau keluar dari kuburan tadi, kila ditanyakanlah kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'ainaka sana'ta hakadha qattu. Kami belum pernah melihat panjenengan berbuat seperti ini sebelumnya. Jadi ini hal baru yang diketahui oleh para sahabat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi bersabda, innahu dumma fil qabri dummatan hatta sara misla sya'rati fada'autullaha ayyarfa'ahu anhu dalik. Jadi ini jenazah orang soleh ini, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an, dihimpit dalam kuburnya sekali himpitan hingga mengecil setipis rambut, kata Nabi. Fada'autullaha, maka aku berdoa kepada Allah. Maka aku berdoa kepada Allah ayyarfa'ahu, agar itu dihilangkan. Selesai, enggak usah lama-lama. Terus fada'atu ayyarfa'ahu Allahu anhu dzalik, agar semua itu dihilangkan. Dan betul enggak lama makam Sa'ad bin Mu'adz dilapangkan oleh Allah. Dan memang Bu, semua yang mati pasti akan dihimpit. Walaupun setelah itu ada yang dilapangkan, ada yang diremukkan setelah itu. Itu sudah menjadi sunnatullah Bu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa satu-satunya selain Nabi Muhammad SAW ya, yang tidak dihimpit oleh kubur itu hanyalah Fatimah binti Asad.
siapa Fatimah binti Asad itu? Ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, istrinya Abu Thalib. Jadi Fatimah binti Asad radhiyallahu an itu masuk Islam, Bu. Nah, kenapa beliau tidak dihimpit oleh kubur, Bu? Dalam kitab At-Tadhkirah itu Nabi ketika pemakaman ibundanya Fatimah binti Asad itu, beliau mengatakan, "Ibu, engkau yang rela telanjang tidak berpakaian demi supaya aku berpakaian." Ini istilah ya, untuk telanjang itu mboten. Maksudnya nganak-nganak no kanggo Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu supaya beliau bisa berpakaian semasa kecilnya, itu sampai beliau berpakaian ala kadarnya. Engkau rela tidak makan, engkau rela kelaparan demi supaya aku bisa makan. Artinya Fatimah binti Asad radhiyallahu anha ini wanita yang banyak berkorban untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita merujuk pada riwayat ini, salah satu amalan, Bu, yang buat kita insyaallah selamat dari himpitan kubur, dan kalaupun secara sunatullah mengalami tapi tidak akan lama insyaallah, itu adalah bagaimana kita rela berkorban untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana, Ustaz? Bantu, tidak hanya mengamalkan dakwah beliau, sunnah-sunnah beliau, tapi menyebarluaskan dakwah beliau, sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau melanjutkan estafet perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah dan semoga kita termasuk yang membahagiakan hati beliau, yang itu insya Allah diganjar oleh Allah dengan lapangnya kubur nanti, insya Allah. Terus kemudian tadi riwayat Hamad dalam kitab Hannad dalam Az-Zuhud, hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Redaksi selengkapnya dalam Musnad Ahmad sebagai berikut. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, ila Sa'ad ibn Mu'ad hina tufiya, untuk takziah kepada Sa'ad ibn Mu'ad ketika beliau wafat. Qala, beliau bersabda, Jabir berkata, falamma shalla, maka ketika selesai salat alaihi, atas Sa'ad ibn Mu'ad, siapa Rasulullah SAW, wa wudi'a fi qabri, dan diletakkan Sa'ad bin Mu'ad di kuburnya, wasuwiya alaihi, dan ditimbun dengan tanah atas Sa'ad bin Mu'ad, sabbaha Rasulullah. Setelah jenazahnya di kuburan, diluruskan, pokoknya sudah rapi semua gitu ya kalau bahasa kita, maka sabbaha Rasulullah, Nabi bertasbih. Fasabahna, maka kami ikut bertasbih, karena Nabi bertasbih, kami ikut bertasbih, bareng-bareng bertasbih saat itu di kuburan ini. Tawilan, cukup lama Nabi bertasbihnya. Summa kabbaro fakabbarna, kemudian Nabi bertakbir, maka kami pun juga ikut bertakbir bareng-bareng ini. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta, kenapa engkau bertasbih? Summa kabbarta, kemudian engkau bertakbir. Qala, Nabi menjawab, laqad tado yaqa ala hadzal abdi as-salih qabruhu. Laqad tado yaqa ala hadzal abdi salih qabruhu. Sungguh telah menyempit atau menghimpit atas hamba Allah yang saleh ini kuburnya, atau telah menghimpit pada hamba Allah yang saleh ini kuburnya. Hatta farrajahullah anhu, hingga Allah melapangkannya dengan bacaan apa tadi, Bu? Takbir dan tasbih. Kalau versi yang riwayat sebelumnya menggunakan tahlil juga, la ilaha illallah. Ini riwayat-riwayat ini derajatnya tadi sudah sebutkan ya, ada yang mengatakan hasan, jayyid, ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan sahih atau maqal. Terlepas dari semua itu, saya ulang, Bu, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat proses pemakaman, hendaklah yang hadir itu secara serempak masing-masing membaca tasbih subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau ibu bingung, yang lengkap
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman alhamdulillahnya itu khawatirnya kalau keluarganya salah paham nanti, kok mati alhamdulillah. Sebenarnya nggak ada masalah, itu kan zikir. Ya, rupanya sedikit banyak bacaan tasbih, bacaan takbir, bacaan tahlil itu melapangkan kubur, Bu. Makanya kalau ibu ziarah kubur, itu diantara yang bisa kita baca zikirnya adalah itu, yaitu tasbih, takbir, tahlil. Tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Itu Bu ya, diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya kubur dilapangkan. Kalau kita sebagai orang yang berharap agar ahli kubur dilapangkan. Nah, kalau untuk kita sendiri bagaimana Ustaz supaya kubur kita dilapangkan? Ya prinsipnya sih yang sering disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis Sahih Muslim tentang apabila mati anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3 itu. Kita mesti punya stok itu. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Baik ibu mengajarkan langsung ataupun ibu yang menyebarkan, nggak harus ngajar juga, yang penting ibu mau menyebarkan ilmu. Nah, kemudian yang terakhir wa waladin solihin yad'ula, anak soleh yang mau mendoakan. Anak di sini bisa anak kandung, bisa anak orang, yang penting seperti anak kita asal seiman, tidak ada masalah. Anak asuh, anak angkat, anak tiri, anak didik, itu yang penting seiman sampai. Ada seorang tokoh nasional itu tidak punya keturunan, beliau bilang, kata beliau dalam suatu wawancara, ya gara-gara saya nggak punya anak kandung, anak saya jadi banyak, kata dia gitu. Karena dia punya anak asuh banyak itu. Anak-anak asuhnya dia itu selama seiman doanya sampai, tidak ada masalah. Itu juga bermanfaat. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bun. Para penukil berita meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai kisah Isra, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertanya, hai Jibril, siapa itu? Itu Mungkar dan Nakir, jawab Jibril. Keduanya datang kepada tiap-tiap manusia setelah diletakkan sendirian dalam kuburnya. Aku berkata, terangkan sifat mereka kepadaku, hai Jibril. Baiklah, kata Jibril, tanpa aku sebutkan tinggi dan leher mereka. Menyebutkan hal itu sangat mengerikan. Hanya saja suara mereka bagaikan guntur menggelegar, mata bagaikan kilat menyambar, dan taring bagaikan benteng. Dari mulut lubang hidung dan telinga mereka keluar nyala api. Rambut mereka menyapu tanah dan kuku bisa dipakai menggali tanah. Masing-masing membawa tiang dari besi. Andaikan seluruh penduduk bumi bergabung untuk mengangkatnya, niscaya takkan mampu menggerakkannya. Kedua malaikat itu datang kepada manusia setelah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggal sendirian. Mereka menuangkan roh mayit itu ke dalam jasadnya atas izin Allah, lalu mendudukkannya dalam kuburnya, kemudian membentaknya dengan bentakan yang membuat tulang belulangnya goyah dan anggota tubuhnya rontok dari persendiannya hingga pingsan. Kemudian mereka dudukkan lagi mayit itu seraya berkata, sungguhnya kamu kini berada di alam barzah, maka sadarilah olehmu tentang keadaanmu dan ketahuilah di mana tempatmu. Keduanya membentak lagi untuk kedua kalinya seraya berkata, hai orang ini, dunia telah hilang darimu, dan kamu sekarang telah dimasukkan ke tempat kembalimu. Maka beritahu kami, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Jika dia seorang yang beriman kepada Allah, maka Allah mengajarinya jawaban, sehingga bisa dia katakan, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, dan Islam agamaku. Itu yang sering saya sampaikan, bahwa jawaban pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan, ya, dan nggak bisa nyontek. Kalau dia
di dunia mengamalkan jawaban itu, dia bisa jawab karena kan diajari oleh Allah untuk bisa menjawab. Nggih Bu nggih. Jadi tidak usah nyontek, percuma juga. Dan tidak usah dihafalkan, asal ibu sholat, rajin bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, apalagi mendakwakan sunnah-sunnah beliau. Terus kemudian kita berusaha mengamalkan agama ini sebaik mungkin. Bahwa ada kurang-kurangnya, perbanyak istighfar dan taubat, insya Allah Allah mudahkan kita untuk menjawab. Karena pertanyaan kubur jawabannya nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Bon, paham nggih? Nggih, nggak bisa nyontek. Loh, emang kenapa kok nyontek? Saya mungkin pernah cerita sini ya. Jadi saya pas awal-awal di Jakarta, ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, di sini ada kebiasaan, kata ibu yang nanya itu, kalau mau mati dia pesen sama anaknya, Tong, ini Nyak mau mati, tulisin ya jawaban kubur. Buat apanya? Buat nyontek katanya. Gak bisa itu. Paham gak? Gak bisa itu. Allahu Akbar. Buru-buru nyontek ndelok malaikat koden. Tapi kecuali bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Makanya ibu-ibu, saya juga jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya hati ini dikokohkan dalam agama ini, tidak hanya di semasa hidup, bahkan saat meninggal pun kita kokoh dengan jawaban-jawaban itu. Itu seperti itu. Dan tidak tergelincir, itu seperti itu. Allahu Akbar. Jika dia seorang yang beriman kepada Allah, lalu keduanya membentak lagi sehingga membuat anggota tubuh mayit itu berantakan dan otot-ototnya putus. Mereka berkata, orang ini, pikirkan apa yang kamu katakan. Namun Allah memantapkan dia pada perkataan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yusabbitullah bil qaulis sabit. Itu maknanya di antara ini. Dia kokoh dengan la ilaha illallahnya itu. Maka Allah mantapkan dia. Namun Allah memantapkan dia pada perkataan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat dan menganugerahkan rasa aman dan mencegah darinya rasa takut. Maka dia tidak takut kepada kedua malaikat itu. Kalau dalam hadis yang sahih, di awal buku ini Bu, ada hadisnya sahih atau makal, saya lupa rawinya, tapi hadisnya sahih atau hasan ya. Tidak ada rasa takut 2 kali dan tidak ada rasa aman 2 kali. Kalau di dunia dia sudah takut kepada Allah sehingga dia berhati-hati dalam berkata dan bertindak, Allah tidak akan buat dia takut untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Tapi kalau di dunia dia sudah merasa aman dari pengawasan Allah dan dia berbuat seenaknya, ngomong seenaknya dewe, berbuat seenaknya dewe, gak mikir takut kepada Allah karena dia merasa aman baik-baik saja, maka dia tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya. Maka bersyukurlah bagi siapapun di antara kita yang kalau mau ngomong mikir, jangan sampai bikin status sekecamatan tersinggung, repot. Nah, itu harus hati-hati. Apabila hal itu dilakukan Allah terhadap hambanya yang mukmin, maka si mukmin itu merasa tenang menghadapi kedua malaikat itu. Mbok kaya pemeden ini gak wedi Bu, ndak takut. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Bahkan berani mendebat keduanya seraya berkata, kalian berdua menakut-nakuti aku agar melakukan Tuhanku, dan kalian menginginkan aku supaya menjadikan selainnya sebagai penguasaku. Padahal sebagai penguasaku, padahal aku tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada sembahan yang hak selain Allah. Jadi tiada sembahan hak kecuali Allah, dan dialah Tuhanku Allah, Tuhan kamu berdua dan Tuhan segala sesuatu. Nabiku adalah Nabi Muhammad dan agamaku adalah Islam. Nah, inilah di dunianya gak mantap ya, alamat pasti kubur yang delewer ya, itu sebetulnya. Hanya kita harus istiqomah Ibu. Bu, kata Nabi Aukamakal, di akhir zaman itu memegang agama itu seperti memegang bara. Iya, dilepas bisa kafir, ning lah dicekel yo gosong. Nah, Ibu kalau megang agama ciding-ciding, itu kan bara dipegang ciding-ciding, panasnya lama Bu. Tapi kalau Ibu megangnya gini, panas gak apa-apa, tapi cepat mati Bu, jadi areng langsung itu. Makanya pegang agama itu sing seken pisan.
Gitu. Ya betul. Nah, makanya ibu-ibu jangan ragu-ragu memegang agama ini. Bismillah. Wong ngomong apa sak karepmu kok, sementing aku berusaha mengamalkan agama ini dengan baik dan benar. Lalu kedua malaikat itu membentak seraya menanyakan hal itu lagi. Maka berkatalah si mukmin itu, Tuhanku Allah, pencipta langit dan bumi, hanya kepadanya aku dulu telah menyembah, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak menjadikan seorang pun selain dia sebagai Tuhan. Apakah kamu berdua hendak membuat aku murtad dari ma'rifat kepada Tuhanku dan dari penghambaanku kepadanya? Pasti dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Apabila mayit telah menegaskan seperti itu 3 kali sebagai jawaban kepada kedua malaikat tersebut, maka keduanya merendah kepadanya sehingga dia pun merasa tentram, sebagaimana penghuni dunia bersikap tentram kepada orang yang dia cintai. Maka keduanya tersenyum seraya berkata, kamu benar dan baik, semoga Allah menenteramkan hatimu dan memantapkan kamu. Bergembiralah kamu dengan surga dan kemuliaan dari Allah. Orang itu Bu, kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Jadi orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau berada di atas sebuah kuburan, beliau mengatakan, berhati-hatilah dengan kubur ini, karena Nabi pernah bersabda, orang kalau barzahnya beres, kedepannya lebih mudah lagi. Kalau barzahnya nggak beres, alamat kedepannya ruwet. Sintini ngono. Ini walaupun riwayat ini ada yang mempersoalkan ya, di catatan kaki ada yang mempersoalkan, tapi ini insya Allah maknanya sahih. Karena tentang pertanyaan kubur itu memang ada hadisnya yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya riwayat Abi Dawud tentang siapa Tuhanmu. Itu kalau orang beriman bisa jawab, kalau nggak beriman nggak bisa jawab. La adri gitu. Nanti detailnya hadisnya. Makanya saya ini walaupun riwayat ini ada yang mempersoalkan, tapi riwayat ini ada dalam yang sahih itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadisnya dari Abi Dawud tentang pertanyaan kubur. Kalau orang itu orang yang baik bisa jawab pertanyaan kubur dengan baik. Tapi kalau nggak bisa jawab, dia bilang ladri, itu repot. Nah, kalau mau lebih rinci lagi, ada riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nah, di mana ahli kubur itu ketika ditanya dengan pertanyaan kubur, kalau yang bersangkutan sudah bisa jawab, ya sudah, nggak tanya lagi, langsung dilapangkan kuburnya. Allah perintahkan buka lorong tembus surga, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, lantas dijadikan kuburnya itu dibuka lorong tembus neraka dan menjadi jurang-jurang neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, ada penjelasan dari Imam Tawus. Imam Tawus ini pernyataan ini dikutip oleh yang saya baca ya, diantaranya oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ini bukan murid langsung Imam Tawus, tapi belasan gurunya muridnya Imam Tawus. Beliau mengutip pernyataan Imam Tawus. Imam Tawus ini kriterianya tabi'ut tabi'in, Bu. Tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan dan beliau menceritakan akidah para sahabat. Beliau mengatakan kalau orang baik, pertanyaan kuburnya itu maksimal 7 hari. Itu kata Imam Tawus, dikutip oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dan saya ulang, Imam Sufyan Ats-Tsauri bukan murid langsung dari Imam Tawus, tapi belasan gurunya muridnya Imam Tawus, sehingga besar kemungkinan dari Imam Tawus betul. Dan Imam Tawus menceritakan dari akidah para sahabat. Beliau ini kriterianya tabi'ut tabi'in. Dikatakan dalam riwayat itu, kalau nggak tabi'ut tabi'in, maaf saya lupa, kalau nggak tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, karena Sufyan Ats-Tsauri aja tabi'ut tabi'in ya. Kalau beliau kemungkinan kalau enggak tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saya lupa, mohon maaf. Beliau mengatakan akidah para sahabat, kalau orang itu orang yang baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Kalau orang yang jahat, pertanyaannya maksimal 40 hari. Itu akidah para sahabat
yang disampaikan oleh Imam Tawus, yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ada dalam beberapa kitab ulama terdahulu, diantaranya yang saya ingat dalam kitab Hulyatul Aulia karya Abu Nuaim. Itu seperti itu. Riwayat itu, nah ini saya sampaikan karena yang ngaji Bu ya. Memang ada yang mengatakan lemah kalau dibilang dari Imam Tawus. Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bukan murid langsung dari Imam Tawus. Tapi ulama lain mengatakan ya memang bukan murid langsung dari Imam Tawus. Karena ketika Imam Tawus sedo di usia 100 tahun, meninggalnya di Mekah. Ya, meninggal di usia 100 tahun di Mekah saat ihram, Bu. Dan beliau sementara Sufyan Ats-Tsauri itu tinggalnya di Irak. Saat Imam Tawus sedo, Sufyan Ats-Tsauri itu masih usia 6 tahun. Berarti kan tidak mungkin murid langsung. Tapi belasan gurunya Sufyan Ats-Tsauri itu adalah muridnya Imam Tawus. Sehingga kemungkinan perkataan ini betul dari Imam Tawus. Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat dengan perkataan tadi itu. Itu wallahu alam bisawab. Pun. Nah, dalam hadis Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah tadi yang kata Imam Al-Qurtubi sesuai dari semua jalur periwayatannya, itu kalau lulus pertanyaan kubur langsung dibuka tembus surga. Kalau nggak lulus dibuka tembus neraka. Semoga untuk kita, orang tua kita semuanya surga. Amin insyaallah. Nah, Ibu, pertanyaannya buat kita sekarang adalah bagaimana caranya kita ini selamat pada proses kubur itu. Ini yang sering saya sampaikan di sini. Targetnya sih bebas fitnah kubur, ya, itu target kita. Beberapa bisa kita usahakan, tapi beberapa nggak bisa kita usahakan. Yang bisa kita usahakan, kalau yang nggak bisa kita usahakan kayak meninggal hari Jumat. Boleh sih ibu minta kepada Allah meninggal hari Jumat, boleh, tidak apa-apa. Nanti tiap hari Kamis malam Jumat ibu deg-degan, jangan sekarang. Monggo silakan kalau mau. Tapi ini nggak bisa kita, yang bisa kita usahakan apa Bu? Tadi memperbanyak baca surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Di kitab ini ditambahkan berbanyak baca surah Al-Ikhlas. Saya sampaikan hadisnya kapan hari, riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda, diselang-seling, Allah bangunkan rumah di surga. Orang kalau punya rumah di surga Bu, itu statusnya ashabul jannah. Orang yang punya sertifikat surga. Orang yang punya sertifikat surga itu wis dijamin mesti surganya lancar. Ngoten nggih? Nah, makanya perbanyak baca surah Al-Ikhlas juga. Itu seperti itu. Itu yang sering saya motivasi ibu-ibu, baca surah Al-Mulk itu sebentar, wis tak bolak-balik dengan cara yang standar murotal biasa, standar rata-rata 3 menit. Wis tak coba bolak-balik. 30 ayat itu 3 menit rata-rata. Bolak-balik saya meniti itu 3 menit, nggak jauh dari angka itulah. Kecuali bacanya megap-megap. yang kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana caranya supaya kita ini, kalaupun misalnya harus ditanya pertanyaan kubur, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjawab dengan baik dan benar. Caranya bagaimana? Semua pertanyaan kubur itu amalkan, dan sebenarnya jawaban kubur itu pertanyaan hari-hari, amalan kita hari-hari. Sholat, tentang man rabbuka kan sholat. Kalau waman nabi kan terkait dengan sholawat dan bagaimana kita ngikuti sunnah beliau. Kemudian kalau berkaitan dengan Al-Quran, tinggal kita baca apa tidak, mengamalkan apa tidak, semampu kita gitu aja. Nah, terkait dengan siapa saudaramu, rukun nggak kita dengan sesama muslim, senang berantem terus aja. Udah gitu aja, keseharian semuanya kok. Keseharian semuanya, jadi standar aja. Kalau kita mengamalkan yang itu, intinya sih satu sih, memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Udah beres itu insyaallah. Nah, ngoten nggih. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh karena zuhurnya maju sekarang. Nggih, monggo. Nggih. Belakang Bu Nur Hasanah itu ada belakang. Itu yang belakang itu Ibu pakai jilbab pink. Oh, yang belakang itu yang pink. Ya, ada yang pink, ada yang coklat, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Kedengaran kok, kedengaran. Nggak usah kedengaran.
Nggih, monggo. Bagaimana dengan tausiah tadi penjelasan yang tentang masalah doa kepada mayit kubur dari Nabi Muhammad kepada sahabatnya dan anak yang soleh dan anak-anak yang soleh atau teman-teman yang baik. Nah, seperti saya itu tinggalnya di sekeliling orang yang kalau ada yang meninggal itu apa namanya berdoa sampai 7 hari 40 100 dan sampai 3 tahun. Terus ada yang sampai 7 hari itu menyewa orang atau menyuruh orang untuk ngaji pada kuburan Baik, bismillahirrahmanirrahim. sebelumnya waktunya tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit waktunya ya. 5 menit. Saya akan jawab secara ringkas nggih. Apa yang Ibu tanyakan itu sesuatu yang di kalangan kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat, dan beda pendapat itu sesuai dengan seusia dengan beda pendapatan. Saya faktanya begitu ya. Saya mau terangkan dulu gini, prinsip-prinsip takziah Bu ya. Prinsip-prinsip takziah adalah meringankan, tidak membebani. Kalau semua aktivitas itu dipaksakan dan membebani tentu tidak benar. Kalau itu dipaksakan dan membebani. Tapi kalau atas kemauan sendiri, ada hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894. Ketika Nabi takziah mengantar jenazah sampai ke pemakaman, begitu Nabi pulang, terus oleh pembantu yang meninggal dipersilakan untuk mampir ke rumah tuannya yang masih ada istrinya saat itu. Begitu Nabi sampai di tempat, ternyata dihidangkan makanan. Dan Nabi saat itu sahabat melihat Nabi makan enggak ya? Tidak berani makan sahabatan, takut dikira meratap kan. Ternyata Nabi makan. Begitu Nabi makan, semua ikut makan. Begitu menyentuh daging kambing, Nabi enggak jadi. Kata Nabi, ini siapa yang siapa yang punya rumah ini? Saya, Rasulullah. Kenapa daging kambing ini haram? Ya, saya tadi nyuruh pembantu saya nyari kambing, ternyata tidak ada yang punya kambing tetangga saya, kecuali ada seorang tetangga punya kambing milik suaminya dijual ke pembantu saya tanpa izin suaminya. Kata Nabi, jangan diulang lagi, kata Nabi. Nah, terus kemudian mengenai membaca Al-Quran di kuburnya sampai 7 hari, nanti ibu bisa baca dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sahabat Ansor itu kalau ada yang meninggal, sahabat Ansor kalau ada yang meninggal di kuburnya itu dibacakan Al-Quran selama 7 hari bergantian. Cuman problem di kita Bu, bayarnya. Nah, saya mohon maaf ya, beberapa tempat kan dipatok harga yang sangat tinggi. Nah, itu masalahnya sebenarnya. Kalau soal baca Al-Qurannya, walaupun saya sudah sering bahas di sini ya, ada perbedaan pendapat lah ya. Saya nggak akan bahas lagi karena sudah capek bahasnya. Dan Ibu udah paham, silakan dipilih saja. Cuman yang saya mau sebutkan, yang angka 7 hari dingajikan di makamnya itu terjadi pada sahabat Ansor. Ini bukan kata saya, ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Cuman problem di kita adalah kalau dulu di masa sahabat itu meringankan. Pertanyaan di kita bayarannya, padahal di fikih itu tidak boleh orang meminta bayaran untuk bacaan Al-Qur'an kecuali diberi. Kalau diberi sukarela, pertanyaan mau nggak mereka? Itu problemnya sebenarnya Bu. Kalau soal baca Al-Qur'annya, oke, saya tidak menutup mata ada perbedaan pendapat, tapi itu terjadi di masa sahabat Ansor, dan itu sahabat Ansor yang melakukan, dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sebenarnya prinsipnya satu Bu, jangan sampai semua itu menjadi beban bagi ahli kubur. Ngoten nggih? Kalau menjadi beban bagi keluarga yang meninggal itu tidak boleh. Prinsipnya itu. Kalau soal mendoakan bagus, nggak ada masalah. Kalau soal sedekah makanan, Nabi melakukan, hadisnya Bukhari Muslim. Nabi itu Bu kalau ingat istrinya buat makanan, sampai Siti Aisyah cemburu. Itu kok kita makan berdua, piringnya ada 3 buat Khadijah, buat kerabatnya Khadijah. Hadisnya muttafaqun Bukhari Muslim. Siti Aisyah bercerita setiap tahun di hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing. Itu apa namanya? Haul itu. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Yang cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, setiap hari wafatnya Siti Khadijah, tiap tahun Nabi motong kambing untuk kerabatnya Khadijah, untuk teman-temannya Khadijah. Itu jadi ada dasarnya. Cuman
Saya tidak bisa memungkiri Bu dalam hati saya bahwa muslimin dalam hal ini memang ada perbedaan. Ya sudahlah, namanya beda pendapat, beda pendapatan seusia. Tapi ada dasar-dasar. Tapi prinsip satu Bu ya, tidak boleh membebani ya. Kalau membebani tidak boleh. Maaf ya, sudahlah dapat musibah, ditambah lagi dengan dibebani dengan aneka keharusan-keharusan yang sebenarnya tidak harus. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup nggih, karena sudah hampir zuhur. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan, semoga kita bisa mengambil hikmah